Ya, halo Pak Tony, Nah, selamat malam waktu selamat Indonesia saat malam. ini. Ya, Oke, ya. Jadi eh, kita mau tanya nih eh, satu satu hal yang sangat menarik daripada cerita Pak Tony waktu itu saya dengar katanya pernah diperlihatkan bahwa Pak Tony itu melihat wajah dari Gibran bahkan sebelum dia terpilih ya. Itu ceritanya gimana Pak Tony? itu terjadi di tahun 1996. Jadi saya melihat hal-hal yang akan datang, termasuk SBY. Nah, setelah itu saya melihat di tahun 2024 itu ada seperti seorang anak muda yang akan jadi cawapres. Oke, Nah, karena itu pada waktu eh, 2021, waktu itu saya ada di Binagraha, ketemu Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko. Setelah itu ke rumahnya, saya beritahu bahwa cawapres itu nanti Gibran tahun 2021. 2021. 21. Oh, oke. Dan waktu itu Jenderal Muldoko berkata tidak mungkin. Iya, Pertama masih terlalu muda, iya, kedua undang-undang. iya, iya. Of Nah, course, kalau saya jadi Muldoko juga saya bilang gitu, Pak Tony. nah, tahun 2022, waktu itu di Gedung AH Nasution lantai 9. Waktu itu saya bertemu Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Nanti itu sahabat saya. Nanti saya ceritakan bagaimana pertemuannya. Iya, Nah, bagaimana saya kenal beliau pertama kali. iya. Nah, waktu itu saya beritahu Mayor Jenderal Glenny Kerupan bahwa cawapresnya nanti Gibran. Karena saya sudah melihat itu sejak tahun 96. Hmm. Nah, Mayor Jenderal Glenny Kerupan berkata tidak bisa, tidak mungkin. Karena dari PDIP meminta cawapres itu Prabowo, capresnya Puan. Oh, jadi Puan jadi capres, jadi calon presiden, Prabowo jadi wakil presiden, begitu? Iya. Oke. Saya ngomong tidak bisa, pasti kalah. Tapi kalau Gibran itu terlalu muda dan undang-undang gimana? Waktu itu saya bicara tahun 2022 di gedung AH Nasution lantai 9 sama Mayor Jenderal Denny Karupan, saya berkata demikian. Nanti MK akan putuskan minimal pernah menjabat sebagai pejabat publik. Dan cawapres itu Gibran pasti menang. Oh, gitu. Waktu itu tahun 2022 di gedung AH Nasution lantai 9. Tahun Nah, dua waktu ribu itu dua puluh dua ya. Tahun 2022 ya, itu Pak Tony ya. Pada waktu ya, pada waktu itu tidak pernah kedengaran even Pak Jokowi bilang tidak mungkin, saya tidak juga tidak mungkin lah apa anak saya akan jadi presiden atau apa calon presiden atau apa gitu. Tidak ada, bahkan tidak ada ide waktu itu ya. Tidak pernah terbersit ide nah, waktu itu. dan itu sudah ada di media sosial, di medsos tahun 2022. Oh, sudah ada apa tentang apa Sudah ada. bahwa bahwa Pak Tony Cawapres Gibran. oh sudah ada, sudah mulai ada. Oke. Di 2022 itu saya sudah bicara Cawapres Gibran. Hmm. Nah, dan apa yang terjadi? Nah, setelah itu saya berkata, ini kunci kemenangan. Kalau Prabowo cawapres, capresnya Puan pasti kalah, saya bilang gitu. Gitu ya. Oke. Karena Nah, saya maaf Pak Tony, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus.
Silakan Pak Tony. Dan tahun 2023 langsung saya gencar mengatakan cawapres Gibran. Capres militer 95% menang, saya bilang gitu. Saya Hmm, tidak berani berkata 100% karena ada undang-undang Bawaslu. oke. Jadi saya berkata 95%. Gitu ya. Nah, 2024 Prabowo Gibran menang. Ya. Termasuk koalisinya Demokrat dengan Gerindra, itu saya dengan Glenny Kerupan. Itu ada ceritanya, Bu C. Waktu itu Itu. AHY kan jadi cawapres dengan Anies. Capres Anies, cawapres AHY. Ya, Tapi gagal. ya, Nah, waktu itu dari Demokrat mau merapat ke PDIP. ya, Langsung saya calling Mas Ibas, anak Pak SBY, anaknya Ibu Ani kan. ya, Karena Mas Ibas kan tahu siapa saya kan pengawalnya Ibu. ya. Pengawalnya almarhum Ibu Ani. Saya beritahu sama Mas Ibas segera masuk ke koalisi Gerindra ke Prabowo. Kenapa? Pasti menang. Waktu itu saya bicara sama Mas Ibas, saya ini pengawalnya almarhum Ibu Ani dan di bawah sumpah untuk mengawal keluarga presiden. Jadi apapun terjadi, saya akan kawal dan jaga Mas Ibas sekeluarga. Nah, sekarang masuk ke Prabowo pasti menang. Mas Ibas nanti langsung saya komunikasikan dengan Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Karena Mayor Jenderal Glenny Kerupan ada sahabat saya. Hmm. Dan saya menjadi jembatan untuk komunikasi Mas Ibas dengan Glenny Kerupan. Oh, gitu. Nah, setelah itu langsung dikasih kode dari Mas Ibas, siap, langsung Glenny Kerupan berkata, 24 jam saya tunggu, langsung masuk. Jadi koalisi Demokrat dan Gerindra itu adalah andil besarnya dari Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Oh, Dan saya menyampaikan kepada Glenn, ini adalah anak dari bos saya. Saya pengawalnya, pengawal dari almarhum Ibu Ani. Saya meminta supaya diterima koalisi ini. Glenny berkata, siap, oke, okay, langsung masuk. oh, jadi itulah Nah, ceritanya bagaimana AHY masuk dalam koalisi dari Pak Prabowo. Betul ya, Pak Tony ya? iya, Oh, karena saya dengan Mayor Jenderal Glenny Kerupa itu ada sejarahnya. oh gitu. Sejarahnya gimana, Pak Tony? Tahun 2004 Ya, saya kan dilatih sama Mayor Jenderal, saya dilatih sama Jenderal Pramono Edi Wibowo. iya, Karena kan saya kenal Edi Wibowo sejak dari Kolonel Ajudan Megawati. iya. Saya dilatih sama Pramono Edi Wibowo itu adalah latihan negosiasi pembebasan sandera Oke. dalam operasi Sandi Yuda. Saya hanya dilatih-latih aja, tetapi tidak pernah praktek. Nggak pernah praktek bebasin Sandra ya? Nggak pernah. Nah, tidak pernah praktek. Karena apa? Tidak ada sandranya. Iya, Nah, jadi saya dulu basic latihannya negosiasi pembebasan sandera, sama yang kedua adalah strategi analisis ke depan. Namanya olah yuda, menghitung pertempuran. hmm. Nah, karena tidak ada sandranya dan tidak ada kerjaan, jadi ini langsung almarhum Ibu Ani Yudhoyono memberi perintah kepada Edi Wibowo supaya saya dikirim untuk melakukan penjajakan pendekatan. Itu tahun 2004 untuk penjajakan pendekatan dengan kubu dari Pak Prabowo.
Oh, gitu. Kemudian Itu tahun 2004. 2004. Jadi untuk pendekatan dan penjajakan, dekatin. Nah, Ya. dari kubu Pak Prabowo dikirim orang kepercayaan Pak Prabowo, tangan kanan Pak Prabowo yang bernama Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Oh, gitu ceritanya. Jadi Pak Mayor Jenderal Geni Kahuripan itu memang teman dengan Pak Prabowo dekat dari tahun 2004, 20 tahun yang lalu ya. uh, Mayor Jenderal Glenny Kerupan ini Ya. satu leting Pak SBY, satu leting Pak Prabowo. Oh, even jauh lagi dari itu. Satu letting, satu angkatan ya. Wow, Iya. Jadi kenal Pak Prabowo itu Glenny Kerupan itu ya sudah 50 tahun lebih. 50 tahun lebih ya. Oke, oke. Ya. Nah, jadi Jenderal Glenny Kerupan itu adalah orang setianya Pak Prabowo sejak dari Akabri. Ah, oke. Nah, dari kubunya Prabowo dikirimlah Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Ya, Saya dikirim untuk melakukan penjajakan pendekatan ke Mayor oke. Jenderal Glenny Kerupan. Ya, Nah, dan setelah itu terus berlanjut. Itu pertemuan ada di Pondok Indah, ya. Oh, pertemuannya di Pondok Indah, Jakarta ya. Jakarta. Nah, setelah itu tahun 2019, tahun 2009, Ya, tahun 2009, waktu itu Pramono Edi Wibowo dan Jen Kopassus, ya, Komandan Jenderal Pasukan Khusus ya, 2009. ya, Nah, saya dikirim untuk negosiasi, ya. untuk bargaining, untuk supaya negara aman, supaya semua baik-baik saja. Karena Mayor Jenderal Glenny Kerupan kan sudah kenal saya dulu sejak tahun 2009, sejak 2004. Nah, 2009 saya dikirim lagi dan itu rutin terus Ya. pertemuan sebulan sekali atau seminggu sekali, pokoknya tiap bulan pasti ketemu. Nah, untuk supaya negara aman dan semua baik-baik saja. Nah, setelah itu tahun 2014 Pramono Edi Wibowo perintahkan saya sama almarhum Ibu Ani merintahkan saya untuk masuk ke timnya Pak Prabowo. Gitu. Jadi saya diperintahkan untuk satu tim dengan Mayor Jenderal Glenny Kerupan di tahun 2014 sampai sekarang. Hmm. Ya, Nah, jadi, oke. 10 tahun ya Pak Tony ya, waktu dari tahun 2014 ya, di itu satu tim. satu tim. Nah, waktu itu perintahnya Amam Ibu Ani berkata demikian, Daud, kamu untuk menjadi jembatan untuk Cikias. Hmm. Oh, Nah, termasuk dan perintah itu diberikan kayak di bawah sebentar. untuk disampaikan ke saya, ingat Daud dan saya pertama, Ya, apa Pak? Ya, pertama apa Pak Tony? perintah dari Pramono Edi Wibowo dan itu pesan dari Amahum Ibu Ani, perintah pertama yaitu saya masuk timnya Prabowo itu di tahun 2014 Hmm. untuk menjadi jembatan Cikias. Terus yang kedua, kedua, Saya tidak boleh punya akun sosial, tidak boleh punya akun media sosial apapun di muka bumi. oke. Jadi yang kedua, saya tidak boleh punya akun media apapun
Tidak media boleh punya sosial akun apapun di media muka bumi. apapun. Oke, got it. Yang ketiga apa Pak Tony? Yang ketiga, tidak boleh bergabung dalam instansi organisasi apapun, termasuk organisasi gereja. Oh, jadi Pak Tony diperintahkan tidak boleh bergabung dalam instansi apapun, termasuk organisasi gereja. Jadi Pak Tony sekarang tidak Tidak, ada gerejanya nih. Jadi apa posisinya? tidak ada. Jadi posisinya apa? Hamba Tuhan, Uh, Injil, bagaimana? Jemaat. Gitu ya? Oh gitu. Nah, dan Oke. tidak boleh bergabung dalam instansi apapun dan organisasi apapun. Hmm, oke. Dan perintah itu saya pegang sampai sekarang. Oh gitu. Itu yang Nah, itu SOS. perintah komando. Hmm? Makanya sampai saat ini Pak Tony tidak ada posisi apa-apa ya. Padahal kan seharusnya cukup dekat dengan gitu, mungkin dapat posisi something di pemerintahan. Karena itu tidak bisa. Itu perintah dari almarhum Ibu Ani diberikan ke Edi Wibowo, disampaikan ke saya. Tidak boleh bergabung dalam instansi apapun. Oke, Baik BIN, BAIS, tidak boleh. oke, Dan tidak boleh bergabung dalam organisasi apapun. oke. Nah, Pak Tony, sekarang kan Pak Tony waktu itu kan sempat um, meninggal pada waktu itu. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu latar belakangnya, Pak Tony Daud ini dulu adalah mantan dukun sakti. Tapi beliau telah bertobat dan telah menjadi hamba Tuhan. Tapi pada waktu itu sempat ditabrak, eh, sempat tabrakan dengan mobil dan meninggal dan rohnya ke surga. Dan diperlihatkan Tuhan eh, akan kondisi Indonesia sampai berapa tahun ke depan, Pak Tony? 2003, 2035. 2035. 2035. Nah, dalam kondisi itulah beliau mendapat penglihatan apa yang akan terjadi untuk Indonesia dan salah satunya beliau diperlihatkan akan tentang Gibran. Nah, Pak Tony, saya mau tanya nih, setelah Pak Prabowo, setelah ini masanya Pak Prabowo lewat 2024, 2029. Kira-kira siapa yang akan maju ini yang Pak Tony diperlihatkan oleh Tuhan pada waktu itu? Setelah era Prabowo, Pak Prabowo, setelah era Pak Prabowo, Ya, setelah setelah era era ya. Pak Prabowo ya, setelah lewat ya. Oke, Nah, kita berdoa dan saya tidak tahu satu atau dua periode, tidak ya, tahu. ya. Tapi saya berharap Pak Prabowo dua periode. Oke, Karena Prabowo ini orangnya cinta negara dan hidup untuk rakyat. ya. Jadi saya berharap Pak Prabowo ini adalah bisa dua periode. Oke. Nah, siapakah Itu tokoh harapan yang saya. akan muncul yang baru? Siapa ini, Pak? Setelah era Pak Prabowo nanti akan muncul AHY. Oh, gitu. Jadi tokoh baru yang akan muncul setelah era Pak Prabowo ini adalah AHY. Oh ya? Tetapi Ya. cawapres. Oh, Cawapres. Cawapres Ya. ya? Nah, capres atau cawapres saya tidak kelihatan, Ya. tapi yang jelas cawapres. Oh, gitu. Terus kemudian Oh, apa insight dari Pak Tony yang melihat mengenai resesi ekonomi Indonesia, bagaimana hubungannya dengan Amerika? Karena saya ini diaspora Indonesia, Pak Tony ya. Jadi di sebelah kiri kiri saya ini kan adalah bendera Indonesia dan sebelah kanan adalah bendera Amerika ya. Karena saya diaspora Indonesia. Nah, apa yang terjadi nih? Resesi ekonomi ini menurut Pak Tony bagaimana nih? Apakah lebih baik bagaimana tahun 2025 yang diperlihatkan? 2025 Ya. kita akan mengalami resesi ekonomi. Hmm. Kenapa? Eh, Tuh. pertama, pertama kita kan ada yang namanya kena COVID aja kan hampir 3 tahun. Ya, Setelah itu perang Ukraina, ya, perang Israel, global. ya, Nah,
dan daya beli masyarakat turun, deflasi kan 5 bulan. Ya. Nah, kita akan masuk resesi ekonomi dalam penglihatan itu di 2025 sampai 2026. Hmm. Tapi aman karena presidennya Pak Prabowo. Amin. Gitu Yang ya. terasa resesi itu hanya di Jakarta. Hmm. Jadi di Jakarta berarti hanya bagi orang-orang kaya ini yang terpengaruh dengan dolar, yang transaksi dengan dolar, apa gitu. Tapi rakyat biasa di daerah-daerah yang di Aman-aman pedesaan aja. apa aman ya? Aman ya Pak Tony ya? Aman-aman aja. Makanya Pak Tony sendiri punya kebun ya sekarang, ya? Iya. Jadi tahun 2025 Ya, yang terasa resesi itu Jakarta sama yang punya utang bank. ya punya utang bank gitu ya. Kalau rakyat biasa di pedesaan apa semua oke-oke aja, Aman-aman aja. aman-aman aja. Oke, Dan ke depannya ini Pak Buceya, ya. emas akan tembus 2 juta per gramnya. Sekarang berapa? Hampir 1,5 toh. Oh, saya nggak tahu, saya nggak pernah tahu harga emas. Jadi eh, Pak Pak Tony akan melihat prediksi emas ini akan naik terus nih ya. Jadi kalau mau investasi, saya sarankan emas dan perak. Kenapa perak Pak Tony? Karena perak itu kan satu tambang dengan emas tembaga perak. Oh, gitu Dan ya. zaman dulu 2000 tahun lebih emas dan perak ini berhubungan. Oh, Jadi dan emas perak harganya sekarang masih murah. oh gitu. Jadi masih masih terjangkau ya. Kalau emas sudah terlalu tinggi gitu Pak Tony ya. Ya, jadi mau investasi perak. Hmm. Apa ya Pak? Mau beli batangan-batangan perak terus taruh di safety deposit gitu? Ya, Oh, seperti eh? itulah. Oh gitu. Pokoknya perak itu nanti akan naik secara bertahap. Ah, gitu. Oke. Tapi pelan-pelan, tapi pasti. Ya, ya. Nah, Pak Tony. Dan Hmm, dan dengan Trump menjadi terpilih jadi presiden, ini berdampak untuk Asia. gitu ya. Ya. Kenapa? Trump akan memperkuat ekonomi Amerika. Hmm, hmm, Dan yang kedua, akan pajak impor yang tinggi, terutama produk Cina. hmm. Nah, repotnya ada, Bu C. Ya. Produk Cina nanti dilempar ke Asia semua. Oh, karena nggak bisa kirim ke Amerika gitu. Karena di Amerika pajaknya terlalu tinggi. Ya. Ya. Jadi, Pajaknya di Amerika, pajaknya di Amerika tinggi. ya. Nanti Jadi, banyak dilempar di Asia. Nah, di ya. Asia, Nah, terus pangsa pasar terbesar adalah Indonesia. gitu ya. Cina tentu paling pas Indonesia paling. nanti yang diserbu barang-barang impor. Oh, Yang oke. repotnya industri dalam negeri. Iya. UMKM-nya ya. Nah, dan yang ketiga adalah lagi, Bu C. Cina akan menguasai ekonomi Indonesia di tahun 2035. Hmm. Cina akan menguasai ekonomi Indonesia di tahun 2035. 2025. 2035. Oh, 2035. Ya. Nah, Nah, hanya 4 yang bertahan. hmm, Perikanan, peternakan. perikanan, Kedua, peternakan, kedua pertanian, perkebunan. hmm, Ketiga, logistik, distribusi. hmm, Tapi toko emas, toko farmasi, apotek aman karena Debgas. gitu ya. Dan toko besi aman karena banyak komponen lokal. Hmm, ya. Dan yang keempat adalah tanah. Hmm, Karena akan ada pembatasan hak kepemilikan tanah
ke asing. Hanya 4 ini yang bertahan. Hmm. Ya. Dan Cina akan menguasai industri IT, metal, aluminium, nikel. Industri itu akan dikuasai Cina. Oh gitu, Pak Tony ya. Nah, Hmm. nah, Termasuk tekstil, garment. saya bicara sedikit tentang Amerika ini, Pak Pak Tony ya. Jadi jadi yang kami antisipasi ini begitu Presiden Trump akan menjadi tahun 2025 ini. Yang pertama tentu beliau berjanji akan mendeportasi para imigran gelap. Nah, kita punya diaspora Indonesia di Amerika ini ada 100.000 orang, Pak Tony. Yang gelap cukup banyak ya, mungkin di Philadelphia, di LA, banyak yang kerja mungkin jaga orang tua dari turis, mereka tinggal akhirnya extend sampai gelap. Nah, jadi kita akan antisipasi apa pada waktu itu penangkapan massal. Kita pernah terjadi memang di Amerika 10 tahun yang lalu atau ini saya ingat pada waktu itu eh, semua imigran disuruh untuk apa yang gelap disuruh untuk apa mendaftar karena katanya mau diputihkan, mau diberikan izin untuk tinggal di Amerika. Ternyata pada waktu mereka datang, mereka itu ditangkapin oleh imigrasi dan banyak yang dipulangkan. Nah, kami pada waktu itu teman-teman membantu, terutama yang sudah warga negara Amerika ya, menjadi penghubung atau bagaimana. Jadi yang pertama kita akan antisipasi akan kekacauan. Gereja-gereja di Philadelphia kemarin saya ada lihat ada gereja hitam. Mereka menghimbau untuk membuka gereja untuk menampung, melindungi imigran ilegal ini. Yang di Philadelphia ya, saya tidak dengar hal itu di LA. Tapi kalau gereja Indonesia di LA tampaknya saya tidak mendengar ada gerakan itu karena gereja Indonesia di LA lebih banyak cenderung eh, apa mengikuti Presiden Trump. Saya tidak tahu mereka akan lakukan itu. Tetapi kami punya law, Pak Tony, bahwa sekalipun itu adalah perintah dari federal, yang dari state California bisa membangkang. Jadi caranya kalau polisi dari federal menyuruh perintah itu, tapi yang dari apa dari tentara dari California, mereka bilang polisinya bilang kan maksudnya itu diperintahkan supaya polisinya waktu nahan orang tanya status lu apa? Ilegal atau legal? Nah, California bisa memilih untuk mereka tidak menanyakan hal itu. Karena California dianggap sebagai sanctuary, jadi melindungi orang-orang yang even melindungi imigran. Yang kedua, seperti yang Pak Tony bilang, kami antisipasi pasti harga naik. Karena kalau tarif untuk 60% kalau Cina dan 10% untuk barang-barang yang lain, itu akan dibebankan pada konsumen. Karena saya biasanya gitu, kalau saya kan impor koral. Kalau harga freight-nya naik, saya lebih mahal harga koralnya karena itu dibebankan pada pemer ini. Kedua, karena gara-gara tarif itu akan dibebankan pada kami. Di sini banyak 99 cent store yang barangnya kebanyakan dari Cina. Jadi saya kira tidak akan bisa 99 cent lagi, bisa $2. Kedua, karena banyak imigran gelap ini dibayar murah untuk metik buah-buah, stroberi, apa, jeruk, apa semua, sehingga jeruk, buah-buah, apa semua banyak itu murah di California. Tapi kalau tidak ada lagi yang metiknya bayarnya mahal, tentu harganya pasti naik. Atau apa buah-buah yang sudah ada ini tidak ada yang panen gitu, karena pekerjaannya tidak ada. Jadi kami akan expecting akan short apa buah-buah atau apa dan kemungkinan harganya naik. Ketiga, apa tentu tapi ada satu mungkin hal yang positif yang Pak Tony yang ini saya lihat yaitu dia akan bilang jadi sebenarnya Amerika ini mempunyai minyak banyak sekali sebenarnya di kami cuma selama ini kita tidak mau pakai minyak kita. Kita hanya pakai minyak yang dari luar di expecting setelah yang luarnya habis baru kita pakai minyak kita.
Nah, kalau Demokrat biasanya mereka tidak mau pakai minyaknya. Jadi dengan alasan lingkungan hidup. Nah, pada Trump ini kemungkinan akan diimpos sehingga apa produk akan dipakai minyaknya dari Amerika dipakai kemungkinan kalau dengan hal itu harga minyak gas bisa turun dan mungkin bisa menambah keuangan. Nah, keempat yang saya takut karena Trump barusan ini merekrut menteri apa yang mengawasi bagian kesehatan kami adalah dari Kennedy, Robert Kennedy yang orangnya agak antik karena dia tidak percaya akan vaksin. Jadi saya khawatir eh, karena itunya tidak percaya akan vaksin, jadi kemungkinan kalau ada COVID kita akan tidak kuat lagi. Jadi selama ini kan sangat percaya vaksin kalau kalau Demokrat ya. Jadi orang-orang khawatir antisipasi bahwa vaksin, bahwa polio atau TBC atau apa gitu akan mulai meningkat lagi di Amerika kalau tidak divaksin anak-anaknya. Ya kurang lebih ada sedikit masukan itulah untuk ini. Uh, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang mungkin juga yang satu hal juga karena Trump mungkin akan lebih masuk melihat ke apa namanya America First. Jadi uh, mungkin Amerika tidak akan terlalu banyak cawe-cawe lagi keluar gitu loh. Jadi maksudnya intervensi pada pemerintah uh, apa pada negara-negara yang lain seperti yang telah dilakukan selama ini. Uh, jadi kemungkinan besar uh, itu yang mungkin positifnya apa mungkin pasti ke apa bantuan Amerika untuk Ukraina pasti mungkin dipotong, bantuan untuk Israel mungkin juga akan dipotong karena uangnya dibilang lebih baik dipergunakan untuk itu sendiri. Dari teman-teman kami diaspora Indonesia, Pak Tony, masukan uh, setelah Trump terpilih ini, 75% dari teman-teman saya mengirim WhatsApp apa kepada saya yang saya lihat, kayaknya mereka mendukung Trump, gitu. Jadi, uh, ya, jadi tentu dulunya kan 50-50 lah, tapi tampaknya saya melihat ada cenderung ke ini. Tapi ya kita akan melihatlah bagaimana uh, apa kinerja beliau. Jadi apa it doesn't matter apa yang saya percaya ini saya vote siapa, tapi rakyat telah berbicara bahwa apa Trump menang dari electoral vote dan juga dari popular vote. Popular vote adalah jumlah orang seperti di Indonesia dipakai untuk Jokowi ini dengan Prabowo ini adalah popular vote. Satu suara, satu orang, satu suara. Dia dua-duanya menang di situ. Jadi rakyat telah berbicara. Jadi apapun pendapat kita, tapi karena rakyat telah berbicara, kita harus hormati. Jadi kita harus terima dan saat ini Trump adalah presiden kami. Siapapun choice kami sebelumnya, tapi saat ini Trump adalah presiden kami dan kami tetap berdoa untuk beliau supaya dia bisa menjadi presiden yang baik. Ya, itulah sedikit update daripada saya, Pak Tony. Tadi kita kan rencananya mau saling update apa yang terjadi. Gimana, Pak Tony? Sebelum saya hanya punya waktu 5 menit lagi, silakan Pak Tony, apa penutup apa yang mau diberitahu? Yang penting, yang jelas satu, Bu C, Ya, ya, bahwa tahun depan 2025 Indonesia tetap aman. ya, gitu ya. Puji Tuhan. Dan kedua, dengan Presiden Prabowo ini, Indonesia menjadi macan Asia maju. Karena Amin. itu termasuk wasiat pesan dari almarhum Edi Wibowo berkata, kalau nanti Prabowo jadi presiden, Indonesia kuat dan maju. Hmm. Ya, amin Pak Tony. Ya, terima kasih Pak Oke, Tony untuk waktunya. Eh, maaf tadi ada sedikit ini salah sedikit-sedikit gini, tapi moga-moga apa YouTube ini bisa apa memberi pencerahan pada teman-teman semua. Terima kasih.